Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Jalmira pada podcast Tamu Tribun. Nah Tribuners, pada podcast kali ini saya akan bincang-bincang bersama narasumber mengenai program dari BPJS Kesehatan yang namanya adalah program rehab atau rencana pembayaran bertahap. Nah ini katanya merupakan program sebagai solusi bagi para peserta JKN yang mengalami kesulitan atau mengalami tunggakan saat membayar iuran BPJS Kesehatan. Nah, seperti apa sih program rehab ini? Manfaatnya seperti apa? Tujuannya atau sistemnya seperti apa sih program rehab ini? Akan dibahas secara lengkap bersama narasumber saya pada hari ini. Ada Ibu Nurnisa Syamsu atau Ibu Ica. Ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Ibu Ica ini selaku Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pemeriksaan atau PKB dari BPJS Kesehatan Cabang Ternate. Yep. Oke, jadi mungkin kita langsung saja nih Ibu Ica, boleh dijelasin langsung apa sih latar belakang dari program rehab ini? Apa sih program rehab ini? Baik Mbak, makasih. Izin untuk menjelaskan kalau kita berbicara terkait program rehab seperti yang sudah disinggung tadi, memang rehab itu rencana pembayaran bertahap sebenarnya. Jadi program rehab ini merupakan program dari BPJS Kesehatan yang memang dikeluarkan untuk peserta PBPU dan BP atau biasa kita kenal dengan peserta bukan penerima upah dan bantuan dan bukan pekerja, atau lebih dikenal dengan peserta mandiri atau perorangan. Jadi program rehab ini diperuntukkan untuk peserta mandiri atau perorangan yang memang menunggak iurannya. Jadi peserta mandiri dan perorangan ini bisa melakukan pembayaran dengan pembayaran bertahap atau biasa disebut dengan mekanisme mengangsur. Seperti itu. Nah, yang melatar belakangi dan menjadi tujuan dari rehab itu sendiri yaitu karena banyaknya kesulitan peserta untuk membayar di saat pesertanya sudah menunggak. Jadi ini memberikan kemudahan dan keringanan kepada peserta agar peserta dapat melakukan pembayaran iuran dengan mengikuti rehab pembayaran bertahap tersebut. Mungkin itu yang melatar belakangi dikeluarkannya program rehab ini. Oke, jadi kalau sesuai penjelasannya Ibu Ica, ini peserta JKN yang memang sudah menunggak, yang bayarnya secara mandiri, tapi ternyata menunggak, jadi diberikan program rehab ini untuk membayar iuran itu secara bertahap. Nah, apakah ada semacam syarat kah atau kriteria yang mungkin bisa dipenuhi oleh para peserta JKN tersebut untuk mengikuti program ini, atau semua peserta boleh ikut program ini? Baik. Untuk program rehab perencanaan pembayaran bertahap ini memang ada syarat dan ketentuan yang harus diikuti oleh peserta. Yang pertama pastinya dia menunggak. Peserta mandiri atau perorangan itu pastinya menunggak. Dan tunggakannya ini sudah lebih dari 3 bulan. Jadi ada rentang waktu antara 4 sampai 24 bulan. Karena memang untuk peserta menunggak ini meskipun tunggakannya 5 tahun, 7 tahun, ataupun 8 tahun, ataupun 10 tahun ya, itu tetap yang dihitung hanya untuk pembayaran sampai 24 bulan. Jadi memang untuk persyaratan pertama itu peserta harus menunggak di atas 3 bulan dan dia bisa mencicil sampai maksimal bulan berjalan 24 bulan saja. Jadi tidak diberlakukan jika memang peserta 5 tahun menunggak, itu tidak seperti itu. Karena mungkin banyak persepsi yang berkembang di luar. Jika peserta sudah memang menunggak 5 tahun, 6 tahun, kadang peserta sudah tidak mau mencari info. Apakah ini bisa dicicil atau enggak. Nah, ternyata sesuai peraturan presiden, itu memang ada mekanismenya. Yang diberlakukan untuk menunggak hanya khusus untuk 24 bulan berjalan. Jadi memang untuk rentang waktu itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pembayaran sendiri atau syarat ini memang peserta harus dilakukan di tanggal 1 sampai dengan 28 bulan berjalan. Jadi ini dapat dilakukan di tanggal 1 sampai 28 bulan berjalan, tetapi untuk khusus bulan Februari ya, karena ini kan kadang tidak kumpul ya tanggalnya, kadang cuma sampai tanggal 27. Jadi karena ini H-1, jadi khusus bulan Februari dia cuma bisa sampai tanggal 27. Itu bisa dilakukan oleh peserta untuk pulang menunggak. Nah, untuk tahapan pembayarannya ini bisa dilakukan untuk 12 kali tahapan saja. Jadi ini ada skema pembayaran, jadi peserta nanti bisa memilih dengan maksimal tahapan pembayaran 12 kali tahapan, seperti itu.
Jadi maksimal menunggak 3 bulan. Iya. Dan kalau dijelasin sama Ibu Ica tadi, apakah mungkin batas pembayarannya itu ada dibatasi kah? Atau mungkin setelah dia melakukan iuran nih, dia bayarnya secara bertahap, ternyata masih kesulitan juga nih Ibu Ica. Itu seperti apa tuh? Oh iya. Kalau untuk rencana pembayaran bertahap ini dengan maksimal yang tadi saya jelaskan, dia harus 12 kali tahapan. Memang untuk peserta itu skema pembayarannya ya Mbak. Jadi skema pembayaran ini nanti peserta bisa memilih sendiri Mbak. Jadi bisa memilih sesuai kemampuan peserta. Tapi ternyata dengan misalnya peserta sudah memilih 12 kali tahapan, ternyata peserta juga tetap mengalami kesulitan untuk mencicil. Nah, untuk aturan rehab ini dia tidak bisa terputus proses tahapannya. Jadi dia memang kalau dia memilih 12 bulan dengan tiap bulan mengangsur, berarti dia harus memang tiap bulan mengangsur. Jika memang ternyata ada 1 bulan pas angsurannya itu dia tidak bayar, itu otomatis rehabnya langsung berhenti Mbak, langsung terputus. Nah mungkin yang dimaksud kesulitannya itu ya. Jadi kalau misalnya sudah terputus seperti itu, berarti peserta bisa mengikuti program rehab kembali dengan catatan 1 bulan setelah pemutusan yang tadi yang gara-gara menunggak tadi ya. Jadi cuman bisa 1 bulan setelah 1 bulan dari mulai masa berhenti tunggakan atau tahapan tadi, peserta bisa mengikuti kembali untuk program tahapan pembayaran berikutnya dengan cicilan pelunasan yang sudah tercover atau tagihannya dia, sisa tagihannya dia itu bisa, silakan. Jadi mungkin apakah ada kayak maksimal dia menunggak beberapa tahun baru bisa bertahap gitu, atau mungkin kalau di atas 3 bulan ya maksimal berapa tahun gitu dia menunggak, atau seperti apa, atau nggak ada batasannya nih Bu Ica? Itu yang seperti saya jelaskan tadi ya. Yang penting intinya peserta menunggaknya sudah di atas 3 bulan. Artinya rentang waktu 4 sampai 24. Kenapa 24? Karena memang peraturan presidennya itu yang diberlakukan untuk tagihan iuran peserta menunggak hanya sampai 24 bulan. Jadi meskipun dia menunggak 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, tetap yang kami hitung sebagai iuran menunggak cuma sampai 24 bulan, artinya cuma 2 tahun aja. Untuk iuran menunggaknya itu yang jadi hitungan untuk peserta menunggak. Jadi peserta jangan takut kalau misalnya menunggak 5 tahun pikirnya ini sudah berapa nih. Kadang ada yang pernah nanya ini sudah 10 juta atau enggak seperti itu. Karena memang aturan perpesnya sudah menyampaikan. Untuk peserta menunggak hanya bisa dihitung maksimal 24 bulan. Oke, terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Nah, itu untuk sistemnya lah pembayaran secara bertahap itu tadi. Nah, mungkin apakah ada perbedaan nih Bu Ica? Perbedaan dalam pemberian layanan kesehatan kepada para peserta JKN yang membayar secara langsung sama peserta JKN yang mengikuti program rehab ini? Oh ya, baik. Untuk memang rencana pembayaran bertahap ini, mungkin saya sampaikan kembali ya, untuk rencana pembayaran bertahap ini, jika tadi misalnya dia memilih 12 kali tahapan, berarti otomatis setelah 12 kali tahapan lunas dibayar, itu baru kepesertaannya bisa aktif. Artinya untuk yang mengangsur, dia harus menunggu sampai selesai pembayaran lunas dulu, baru bisa keaktifannya bisa jalan. Nah, sedangkan untuk peserta yang tidak mengikuti program rehab, misalnya mau langsung bayar karena langsung dipakai, itu bisa. Karena dia melihat pada keaktifan pesertanya. Jadi untuk perbedaan atau mutu layanan kesehatan itu sendiri sebenarnya tidak ada perbedaan. Dia hanya membedakan kalau peserta itu dalam masa aktif atau non-aktif. Karena kalau rehab kan harus melewati tahapannya dulu, baru bisa aktif. Sedangkan kalau untuk peserta yang tidak mau mengangsur, dia bayar, dia langsung bisa aktif. Artinya dia bisa langsung mengakses layanan yang ada. Jadi tidak ada perbedaan untuk akses layanan apapun. Cuma perbedaannya cuma aktif atau tidak aktif, itu aja sih Mbak. Oke, jadi kalau selama mengangsur atau secara bertahap bayarnya, ya nggak aktif gitu, BPJS-nya nggak bisa dipakai gitu. Sampai lunas dulu baru bisa dipakai. Oke, nah mungkin ada hal-hal yang mungkin harus dipersiapkan semacam dokumen-dokumen kah oleh para peserta JKN yang menunggak ini yang mau mengurus bayar secara bertahap mengikuti program rehab ini? Baik, untuk dokumen sendiri sebenarnya tidak ada persyaratan khusus ya dokumen apa yang harus disiapkan. Intinya yang penting peserta itu mau mengangsur dalam
satu kakak sesuai yang dia daftarin. Kalau memang dalam satu kakaknya ada 2 orang, berarti angsurannya itu untuk 2 orang juga, karena dia membaca iuran untuk satu kakak. Itu mungkin yang perlu disiapkan oleh peserta, seperti itu hitungannya. Terus yang kedua, peserta cuma memilih skema pembayaran. Karena di sini kita sebenarnya tidak menyiapkan dokumen apa yang harus peserta siapkan. Peserta paling hanya untuk kalau misalnya dia ingin mengakses sendiri, dia paling hanya tinggal memilih skema pembayaran atau tahapannya yang dia pilih seperti apa. Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan di sini, karena kita untuk kanal layanan pembayaran rehab ini ada beberapa kanal, jadi peserta bisa mengakses sendiri. Bisa lewat mobile JKN, terus bisa lewat call center 165, artinya peserta bisa menelpon, ataupun bisa melalui datang langsung ke kantor cabang. Nah, kalau datang langsung ke kantor cabang, otomatis dokumen yang harus disiapkan kartu keluarga atau identitas dari peserta itu sendiri, bisa NIK dan lain-lain. Karena nanti di kantor cabang pasti dicek dulu berapa sih tagihannya, nanti ditawarkan skema pembayarannya mau seperti apa. Tapi kalau dia langsung mengakses di mobile JKN, artinya peserta bisa memilih sendiri. Jadi berapa yang memang kemampuannya dia untuk mencicil, silahkan dipilih skemanya. Seperti itu, Mbak. Oke, mungkin Ibu Ica boleh kasih contoh nih, menunggaknya mungkin 5 tahun, terus dia pilih skema apa, boleh dijelasin seperti apa tuh sistem bayarnya? Oh, baik. Jika peserta seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, jika peserta menunggak 5 tahun, otomatis iuran yang dihitung itu hanya iuran sampai dengan 24 bulan. Jadi tidak terhitung 5 tahun. Kalau 5 tahun kan iurannya berarti 60 bulannya. Iya. Karena 1 tahun 12 bulannya. Jadi iuran yang terhitung itu hanya untuk iuran 2 tahun. Misalnya iurannya 100.000 ya. 100.000 dalam 2 tahun berarti 2.400.000 ya. Nah, itu tinggal dia memilih skema. Skema yang dipilih itu karena ada 12 tahapan. 12 tahapan di sini artinya dia bisa mencicil per bulan atau gimana. Tergantung kemampuan peserta ya. Karena memang untuk rehab ini dia melihat kemampuan bayar, ability to pay dari peserta tersebut atau anggota keluarga tersebut. Kemampuan bayarnya seperti apa. Jika ia mampu membayar dari 6 bulan, silakan. Karena memang tidak kami batasi harus mengikuti yang mana. Karena memang dia melihat dari kemampuan bayar dari peserta itu. Jadi iuran 5 tahun itu tidak dihitung 5 tahun, yang dihitung cuma 24 bulan. Jadi sisanya berarti nanti bertahap lagi, ikut lagi. Iya, ini apa? Yang sisa 3 tahun? Tidak 3 tahun itu tidak terhitung, Mbak. Dihitung cuma 2 bulan. 2 tahun, maksimal 2 tahun. Jadi yang 5 tahun itu tidak terhitung karena iuran yang memang terbaca by sistem itu hanya sampai dengan iuran 24 bulan. Oke, terima kasih penjelasannya Ibu Ica. Nah, mungkin boleh dijelasin sedikit juga ini dampaknya atau manfaatnya program rehab secara jangka panjang itu seperti apa sih, Ibu? Iya, baik. Untuk manfaat dari program rehab sendiri sebenarnya pertama itu BPJS Kesehatan ingin memberikan kemudahannya karena banyak sekali permintaan masukan karena ada peserta yang memang kesulitan membayar. Jadi manfaat jangka panjangnya otomatis kami ingin peserta dapat mengakses layanan tanpa menunggu keaktifan, tanpa memikirkan keaktifan. Karena dengan mengikuti rehab otomatis dia sudah tahu kapan kartunya aktif nih. Jadi dia istilahnya sudah memiliki manage sendiri. Apakah memang dia butuh pelayanan kapan, itu sudah bisa dia langsung. Nah, meskipun misalnya dalam rehab pembayaran ini 12 kali tahapan yang dia pilih, misalnya ternyata setelah dicicil 3 bulan, dia merasa, saya butuh pelayanan nih, karena rehab kan harus langsung aktif. Ini bisa, dia langsung lunasin juga bisa, tanpa menunggu 12 kali tahapan. Nah, seperti itu jangka panjangnya kami berharap peserta tidak lagi menunggak, peserta tidak merasa kesulitan kalau misalnya tiba-tiba menunggak karena istilahnya masalah perekonomian, itu yang kami harapkan. Terus yang kedua, tentunya keaktifan pesertaannya. Karena keaktifan peserta itu yang bisa dipakai untuk mengakses layanan di kami. Jadi ya walaupun dia cicilnya 12 bulan, tapi kalau bisa dilunasi dalam 6 bulan, kepesertaannya langsung aktif gitu ya Ibu Ica ya. Oke, terima kasih penjelasannya Ibu Ica. Mungkin itu saja, tetapi sebelum kita menutup podcast pada hari ini, Ibu Ica mungkin ada closing statement
untuk Tribuners yang menonton, Siap. harapannya mengenai program rehab ini seperti apa? Silakan Bu. Baik, terima kasih. Izin untuk menyampaikan terkait program rehab. Jadi Bapak Ibu, kami menghimbau jangan pernah takut atau jangan pernah merasa tidak nyaman. Karena program rehab ini sebenarnya memberikan kemudahan dan keringanan kepada Bapak Ibu untuk bisa melakukan cicilan. Jadi mekanisme cicilan dan mengangsur itu ada di BPJS Kesehatan dalam program rehab itu. Jadi jangan pernah takut untuk mengakses layanan kesehatan dengan mengikuti program rehab. Bapak Ibu kartunya bisa aktif, sudah langsung bisa mengakses layanan kesehatan. Demikian Mbak, makasih. Oke, terima kasih Ibu Ica untuk closing statement-nya dan untuk selengkapnya mengenai cara daftarnya ke aplikasi JKN dan lain sebagainya nanti akan dijelaskan secara lengkap di description box di bawah. Oke, nah untuk Tribuners yang menonton, semoga penjelasan dari Ibu Ica jelas dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk Ibu Ica. Terima kasih. Saya Igel Mira pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Makasih. Terima kasih Ya. Ibu. Terima kasih Mbak.